Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 layanan referensi akan membacakan materi dari kelompok kami yang berjudul Karakteristik bahan rujukan indeks dan abstrak. Pengertian bahan rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan memiliki beberapa arti. Di dalam tulisan ini dituliskan dua arti yang sesuai, yakni satu, segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberi ceramah. Dua, barang yang akan dipakai untuk bukti atau keterangan, alasan, dan sebagainya. KBBI memberikan dua arti rujukan, namun definisi yang relevan dengan bahasan ini adalah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, referensi. Bahan rujukan dikategorikan berdasarkan cakupan informasinya menjadi dua jenis. Satu, bahan rujukan umum atau general reference. Karakteristik memberikan informasi dasar dengan ruang lingkup yang luas tanpa batasan subjek tertentu. Fungsinya menyediakan informasi awal, definisi, atau fakta-fakta umum. Contoh, ensiklopedia, kamus umum, atlas, almanak. 2. Bahan rujukan khusus atau special reference. Karakteristik menyediakan informasi yang lebih spesifik dan mendalam mengenai suatu subjek atau topik tertentu. Fungsinya menyajikan data teknis, panduan praktis, atau sumber literatur yang terfokus pada bidang tertentu. Contoh, handbook, bidang ilmu, buku statistik, direktori profesi, serta indeks dan abstrak. Yang B, karakteristik indeks. Indeks adalah daftar atau alat petunjuk sistematis yang mencantumkan karya tulis, misalnya artikel, makalah, laporan, beserta lokator, atau misalnya volume, halaman, dan edisi, untuk membantu menemukan posisi karya tersebut dalam dokumen asli atau koleksi dokumen. Abstrak atau ringkasan merupakan ringkasan singkat dari isi karya tulis, artikel, makalah, laporan penelitian, tesis, dan sebagainya, yang mencakup poin-poin utama dalam karya tersebut seperti tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan, tergantung jenis abstrak. Abstrak dapat dianggap sebagai indeks yang diperluas karena selain menunjukkan lokasi karya, juga menyajikan ringkasan isi karya tersebut. Pengindeksan adalah terjemahan dari istilah indexing yang meliputi semua proses yang berkaitan dengan masukan pada sistem, seperti analisis subjek, klasifikasi, dan pembuatan katalog. Padanan istilah pengindeksan yang biasa digunakan di kalangan perpustakaan adalah penkatalogan sebagai suatu proses pembuatan katalog. Definisi indeks menurut Sulistyo Basuki adalah pengorganisasian sistematis koleksi dokumen atau data dengan cara membubuhkan satu istilah atau lebih ke maujud atau item. Pengindeksan adalah terjemahan dari istilah indexing, meliputi semua proses yang berkaitan dengan proses pembuatan alat temu kembali informasi atau katalog. Kegiatan ini di perpustakaan dikenal sebagai katalogisasi informasi, sehingga istilah tersebut merupakan ciri dokumen. Karakteristik utama indeks. 1. Fungsi sebagai penunjuk. Tujuan utama indeks adalah memberi petunjuk kepada pengguna untuk menemukan informasi yang relevan di dalam sumber yang lebih besar seperti buku, jurnal, atau majalah. 2. Tidak memberikan isi informasi. Indeks hanya menyajikan data bibliografi atau lokasi. Ia tidak memberikan ringkasan atau isi ulang dari informasi yang dirujuk. Contohnya, indeks subjek di akhir buku, indeks berita dan artikel jurnal. C. Karakteristik abstrak. Abstrak merupakan bagian berarti dari sebuah artikel. Abstraksi merupakan hal pertama yang akan dibaca pembaca. Dari pemahaman abstrak ini, pembaca dapat memutuskan apakah artikel tersebut akan berguna baginya dan terus membaca seluruh kontennya atau tidak. Dalam beberapa jurnal, biasanya editor jurnal ilmiah hanya akan mengirimkan abstrak kepada calon reviewer untuk memastikan apakah calon reviewer akan meninjau artikel. Karakteristik utama abstrak. Ringkasan komprehensif. Abstrak mengandung intisari yang mencakup elemen-elemen penting dari artikel, yaitu pokok masalah, tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil temu utama, dan kesimpulan.
memberikan isi informasi. Berbeda dengan indeks, abstrak memberikan gambaran awal isi informasi yang terkandung dalam publikasi. Peran dalam penilaian. Abstrak sangat penting karena berfungsi sebagai saringan awal bagi pembaca, penilaian, reviewer, dan editor sebelum mereka memutuskan untuk membaca atau mempublikasikan seluruh teks. Berikut karakteristik khas indeks. 1. Petunjuk lokal atau lokator. Indeks menyertakan keterangan di mana suatu karya atau topik dapat ditemukan, misalnya nama artikel, nama penulis, judul jurnal, volume atau edisi, nomor halaman. 2. Penyusunan sistematis. Indeks disusun menurut sistem tertentu, misalnya alfabet, subjek, atau kategori atau klasifikasi topik agar lebih mudah. 3. Fokus pada bibliografi atau metadata. Indeks biasanya berisi metadata karya atau judul, pengarang, sumber, tanggal. Yang keempat, sebagai alat penelusuran atau seleksi. Indeks membantu pengguna menemukan karya yang relevan tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. 5. Cakupan subjek terbatas atau luas. Indeks biasanya bersifat umum. 6. Update berkala. Indeks sering diterbitkan secara berkala. Beberapa karakteristik penting abstrak. Yang pertama, singkat atau ringkas. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, akurasinya tinggi. Yang keempat, bersifat mandiri. 5. Objektif. 6. Kandungan informasi atau informativeness. 7. Keterkaitan dengan kata kunci atau terminologi asli. Dan yang ke-8, dibatasi oleh panjang tertentu. Jadi kesimpulannya yaitu bahan rujukan terbagi menjadi bahan rujukan umum atau cakupan luas seperti ensiklopedia, dan bahan rujukan khusus atau cakupan spesifik seperti handbook. Dalam kategori khusus, indeks dan abstrak memainkan peran vital sebagai alat temu kembali. Indeks berfungsi sebagai alat petunjuk lokasi, mengarang pengguna ke sumber yang relevan. Sementara itu, abstrak berfungsi sebagai ringkasan komprehensif yang memberikan gambaran singkat mengenai seluruh isi publikasi, mencakup tujuan, metode, dan kesimpulan.